Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan ke-14 mata kuliah evolusi, kita akan belajar mengenai paleodemografi dan rasiologi. Paleodemografi ini adalah ilmu manusia purba, yaitu ilmu kependudukan masa lampau. Dinamik ini kemudian ini mempelajari dinamika populasi dan komposisi populasi, dan gunanya tentunya sangat penting. Kemudian pendalaman paleodemografi ini untuk paleoekologi mengenai besarnya populasi dan eksploitasi lingkungan, kemudian permukiman, besar populasi, nama permukim, mata pencaharian, dan habitat. Kemudian disposisi mayat, data demografis, cara dan tempat disposisi, lamanya populasi hidup. Kemudian juga mempelajari sisa makanan, besar populasi ataupun berapa lama bermukim. Kemudian dinamika populasi ini untuk mempelajari yang pertama kelahiran, kehamilan, kesuburan, pengguguran. Kemudian itu ada kematian, kesakitan, kelaparan panjang usia, pembunuhan bayi, dan lain-lain. Yang ketiga migrasi keluar dan ke dalam. Kemudian komposisi populasi ini ada jenis kelamin, golongan umur, dan hierarki sosial. Ini mengenai pertumbuhan penduduk dan eksploitasi lingkungan, mulai penentuan jenis kelamin dan masa umurnya. Dan bencana alam dan wabah ini akan menyebabkan stres terhadap populasi dan kecenderungan pertumbuhan populasi bisa saja menjadi menurun. Kemudian metode paleodemografi ini, sisa-sisa peninggalan ini bisa dipakai untuk penurunan demografi. Ini berasal dari sinkronis simpratis, simpratis, dan allopatris. Ini ditentukan dengan cara kimiawi, penentuan umur, kemudian bio ataupun arkeostratigrafis. Kemudian juga di kuburannya bisa dilihat dari kuburan massal ataupun tempat disposisi mayat umum, besarnya populasi, seleksi tulang belulang, pengulangan individual, gigi geligi seri, derajat kausan, morfologi, warna, dan lainnya. Dan juga ditentukan dengan jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan piramida demografi, tabel kematian, dan umur harapan hidup. Kemudian dinamika populasi, tingkat adaptasinya ini terhadap perubahan lingkungan, kelaparan karena perubahan iklim dan spesies-spesies utama yang akan dimanfaatkan, wabah atau hiperdesiase, malapetaka alam, gempa bumi ataupun letusan gunung berapi. Kemudian contohnya ini letusan Gunung Toba 74.000 tahun yang lalu, musim dingin vulkanis, 6 tahun, perubahan iklim global, penurunan banyak spesies hewan, dan matinya tumbuhan. Kemudian ras manusia itu Homo sapiens, klasifikasi biologisnya itu ada di bawah takson spesies, pembagiannya tidak berdasarkan isolasi reproduktif, terjadi perjodohan interrasia dari anak sampai keturunannya antara dua ras dalam satu spesies itu. Ciri-cirinya tidak banyak berbeda. Ciri yang dipilih itu harus filogenis yang bermakna. Kemudian penentuan ras, bagian rangkanya ini terbatas, digunakan apa yang ada, tidak semua digunakan untuk membedakan atau menentukan ras. Pengumpulan semua data ini mengaburkan karena banyak terdapat persamaan dan ciri-ciri yang berkorelasi. Anggota keluarga yang besar itu didapat dari kumpulan tulang belulang, persamaan yang tinggi untuk populasi yang sama. Kemudian juga dari golongan darah atau data DNA kuno dan penyakit tertentu berhubungan dengan ras. Kemudian penentuan ras berikutnya dari rangka, baik itu tengkorak, gigi geligi, tulang panjang, dan tinggi badan. Bagian lunaknya itu dari rambut, bulu badan, warna, tekstur, bentuk, dan distribusinya.
Kemudian determinasi rasial Indonesia ditemukan temuannya di bawah 10.000 tahun yang lalu, distribusi evolusi lokal serta migrasi populasinya. Kemudian gambaran rasial di Asia Tenggara, daerah Sunda Besar, ini terdiri atas Asia Tenggara dan Nusantara Barat, subras Melayu Indonesia, kemudian daerah Sahul, ujung Indonesia Timur, subras Araburid, Australomelanesid, dan Kepulauan Indonesia Tengah, garis polis dan Ledeker. Ini meliputi fauna Australia, garis polis di barat, dan fauna oriental, garis Ledeker di timur. Dan garis Weber ini garis keseimbangan fauna manusia ini bercampur di daerah Wallace. Kemudian ras di Asia Tenggara pada awal Holosin, ras Australomelanesid Asia Tenggara, Vietnam, Kambodia, Montai, dan Semenanjung Melayu. Ini ditemukan tengkorak dan fragmen rangka di daerah Papua. Kemudian di Indonesia, Sumatera, Kalimantan Utara, Jawa, Bali, Sumba, Flores, Lambata, Timur, Sulawesi, Palawan, Luzon, Nia, Palawan, dan Sarawak. Ini paling purba manusianya, 40-20.000 tahun sebelum Masehi, dan di Jawa tertua ditemukan manusia wajar. Dan ras ini konsep biologinya subspesies, ciri-ciri genetis, determinasi rasial itu penting untuk tujuan arkeologi Indonesia. Awal mula terjadinya rasiasi ini sampai sekarang itu 15.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Distribusi rasial ini akan berubah sesuai aspek kebudayaannya. Pada manusia, ciri-ciri biologinya ada 3 ras pokok, ada Caucasoid, Mongoloid, dan Negroid. Kemudian 2 ras kecilnya ada Australomelanesid dan Khoisanid, baik itu manusia Hottentot dan Bushman. Dan yang Bertillon ini, penemu Bertillon itu berdasarkan rasnya, berdasarkan ciri-ciri mukanya, dan Linnaeus ini membagi manusia menjadi Homo americanus, Homo europaeus, Homo asiaticus, dan Homo africanus. Dan Retzius pada tahun sekian ini berdasarkan kepalanya ada yang lonjong, sedang, dan bundar. Ini pembedanya pada ras Caucasoid, Negri, dan Mongoloid. Kemudian ciri lainnya berdasarkan struktur badan, baik itu mungkin volume otaknya, jadi kakinya, alat-alat dalamnya. Kemudian ciri-ciri polygenis ini membedakan ras, warna kulit, warna rambut, bulu badan, iris mata, besarnya tubuh, variasi tinggi badannya 130-200 cm. Jika kurang dari 150 itu termasuk ukuran pendek, 150-155 ukuran sedang, 165-180 itu tinggi, dan lebih dari 180 cm itu sangat tinggi. Kemudian untuk ciri-ciri ras, yang pertama itu Mongoloid, tinggi badannya bisa pendek sampai sedang, iris coklat tua sampai hitam, rambutnya lurus, ada makula sakralis, bibirnya sedang, tidak terdapat tonjolan dagu. Kemudian ada plika mongolika, tulang pipi menonjol ke samping, kepala bundar, hidung pesek sampai sedang, mukanya datar, badannya longgar, dada lebar, lengan atas relatif pendek dan tubuh panjang, gigi bentuk sembilan ataupun skop, terutama orang Eskimo. Kemudian gigi M3 banyak tidak tumbuh, gigi itu lataran mengecil seperti gigi tikus dengan pola permukaan gigi molar bawah lebih dari 4. Kemudian Caucasoid, tinggi badannya sedang sampai tinggi, kulitnya putih coklat, kepala lonjong, rambut ikal keriting, rambut halus dan tidak panjang, mukanya kurus pipi, iris mata coklat, tulang pipi tidak menonjol, hidungnya mancung, bibir tipis kemerahan, bulu badannya banyak, distribusi luas dan banyak serta panjang-panjang. Sidik jarinya ini banyak terdapat pusar dan lengan relatif panjang. Negroid, tinggi badannya dari yang sangat pendek sampai sangat tinggi, kulitnya itu dari warna coklat sampai kehitaman, rambut hitam, kerikil, dan spiral, distribusinya bulunya sedang, kepala lonjong sedikit bundar, iris mata hitam, hidung pesek sampai lebar, bibir tebal sampai sangat tebal, rahang menonjol ke depan, lengan panjang, dimorfisme seksualnya rendah. Nah, ini adalah orang Hottentot dengan Stevia. Jadi bisa dilihat ini mungkin rasa seksualnya ini bisa rendah meskipun bentuknya seperti ini. Jadi itu suatu kelainan.
Kemudian penyalahgunaan ciri-ciri ragawi oleh munculnya teori rasisme ini pada manusia. Ciri-ciri filogeni perbedaan ragawi. Perbedaannya itu mudah dilihat terutama pada muka berdasarkan warna kulit dan besar badannya. Homeostasis kelompok-kelompok lain, ciri-cirinya ini tidak baik, budaya dan sosioekonomis rendah sampai terjadi perbudakan. Ini pencetusnya Linnaeus membagi 4 tipe ras. Yang pertama Homo americanus, cirinya dia warnanya kekuningan, sifatnya suka bersenjata, badannya itu tegak, rambutnya hitam, kemudian memiliki sifat juga keras kepala dan memiliki adat. Kemudian Homo europaeus, dia itu tampak muda, sifatnya percaya, kuat, rambutnya itu kuning, sifatnya lemah lembut, pikirannya tajam dan banyak akal, sehingga lebih banyak menghasilkan. Tiga Homo asiaticus, warnanya ini kehitaman, sifatnya murung, juga bisa tegar, rambutnya hitam, sifatnya lainnya keras hati, angkuh, iri, dan menghasilkan banyak pendapat. Sehingga itu bisa lebih banyak ini ya, mungkin bergibah, lebih banyak ngobrol gitu. Yang keempat Homo africanus, warnanya itu hitam, yang itu pikirannya lamban, santai, rambutnya hitam, memiliki sifat licik dan tidak bertanggung jawab, dan juga memiliki perasaan. Kemudian ciri-ciri ragawi itu dari manusia itu ada berdasarkan kulitnya, besar badan dan perawakan, rambutnya, bulu badan, keringat dan bau badan, keringat, kepala dan inteligensia, tubuh dan anggota badan, nilai dan seks, perilaku dan gerak dan perilaku dan penyakit. Kulit itu berdasarkan hitam atau gelap, ini dasar diskriminasi rasial. Negri dan Austronesian ini intelektualnya rendah, berevolusi belakangan dan disiplinnya kurang. Dari bulu badan, penting dalam diskriminasi rasial, banyak sampai rendah, primitif, rambutnya itu dari perombak, kasar, halus, dan teliti. Bulu muka itu variasinya luas, keringatnya disalahgunakan dalam rasisme, bau keringat ini kelenjar dihasilkan oleh kelenjar apokrin, komposisi keringat, makan kebersihan, dan besar badannya progresif. Kemudian besar badan dan perawakan, neteninya ini retensi ciri-ciri infantil pada orang dewasa, paling maju pada ras mongoloid, kepala dan inteligensi, rahangnya menonjol, cirinya primitif, dagunya miring, manusia purba atau primata rendah, reduksi gigi, ciri progresif dalam evolusi, daun telinga tinggi rendah suatu ras, hidungnya latar belakang rasial, tubuh dan anggota badan, gerak dan perilaku dan penyakit. Diskriminasi rasial membuat ciri ragam plus ciri mental ini kesannya negatif. Kesimpulannya, paleontologi, demografi, rasiasi, dan arkeologi ini sangat erat kaitannya karena dasarnya itu evolusi pada populasi bukan individu. Awal Holocene atau Melanesia hampir merata mendiami Asia Tenggara, kepulauan dan daratan. Kemudian identifikasi kelompok etnorasial akan sulit, namun bentuk-bentuk ekstrim malaid, Araucanian dan Kaukasoid itu masih bisa dibedakan. Diskriminasi rasial, alasan sosial dan ekonomis dan agama dan politis, itu data anatomis dan antropologis, dan rasa di sini lebih merupakan konsep sosial daripada konsep biologis. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.